Jangan mati sebelum lo ke Banda Nerah, kata-kata dari Sultan Syahrir. Lo tahu nggak sih seberapa kaya Indonesia? Bahkan dulu pulau kecil di Banda sempat ditukar dengan New York yang lo tahu sekarang. Jantungnya Amerika. Dan gue mau ngajakin kalian semua untuk menjelajahi sejarah ini melalui karya seni. Gue persembahkan video ini untuk kalian semua karena kita bakal melihat mahakarya masterpiece dari maestro modern arte Bali, Made Inianto. Dan kita beruntung banget karena karya-karya ini adalah karya terakhir yang belum pernah dilihat dan dipamerkan sebelumnya. Kematangan konsep yang begitu mendalam menjadi bukti bahwa nggak semua modern art itu sampah. Gue persembahkan untuk kalian semua, maestronya Indonesia. Saya mau nunjukin karya puncaknya Pak Wiante, juga mungkin karya terakhirnya, yaitu Rune for Manhattan. Jadi karya itu sebetulnya terinspirasi pada waktu Pak Wiante mengikuti Olimpiade di Athena. Dia itu merasa Indonesia itu seperti negara berkembang gitu ya. Padahal Indonesia itu sudah memberikan sumbangan yang cukup besar kepada dunia, yaitu pertukaran perdagangan global, rempah-rempah yang dihasilkan oleh Indonesia yang dibawa oleh pedagang-pedagang India dan Cina ke Eropa, ke Asia, dan ke tempat-tempat lain. Nah, dari itulah Pak Wiante kemudian ingin mengangkat tema sejarah itu dalam karya seninya. Salah satunya adalah ini. Bentuknya abstrak ya, Tante? Ya, tekniknya abstrak, tapi juga ada nilai sejarahnya. Maksudnya Pak Wiante ingin menceritakan sejarah, dituangkan dalam karya abstrak. Nah, seperti yang ini adalah Pulau Rune, penghasil pala terbesar di dunia. Di abad 15 itu diperebutkan oleh Belanda dan Inggris. Jadi setelah perdagangan rempah-rempah itu dimulai dari abad ke-6, 7 itu, kemudian banyak orang-orang Eropa berdatangan, pertama kali datang Portugal, kemudian diikuti Spanyol, Inggris, dan akhirnya Belanda. Yang berwarna kuning ini adalah warna buah pala, makanya Pak Wiante simbol buah pala adalah warna. Jadi ini tuh gambarin pulaunya sendiri? Ya, Pulau Rune. Pulau Rune. Kalau ini kuning, nah ini merah. Nah, kemudian ini yang merah adalah Pulau Ai, juga penghasil pala, tapi lebih banyak maisnya, bagian tengahnya pala yang merah. Ya. Jadi di Maluku, mereka dari zaman dulu nyebutnya Spicy Island. Disinilah pusat rempah-rempah dunia. Karena di tempat lain nggak ada. Sebetulnya Indonesia itu kaya sekali. Nah, inilah Pak Wiante makanya ingin mengangkat sejarah ini karena kembali ke pulau ini ya. Tadi Pulau Rune, Pulau Ai, kemudian di atas adalah Pulau Nailaka. Nah, di situ Belanda membuat benteng pengintai namanya Battery Park. Nah, kemudian di Pulau Banda, Belanda sampai membuat 2 benteng, Fort Belgic dan Fort Nassau. Tapi yang paling terkenal adalah Fort Belgic, benteng Belgic. Nah, itu untuk menggambarkan gunung api yang juga satu pulau sendiri berupa gunung api. Jadi ini emang secara mapping satu set, makanya judulnya Golden Spicy Island. Ini tuh punya Belanda, ini Inggris. Oh, di dia. Nah, karena dimiliki Inggris kan otomatis Belanda merasa ada duri dalam daging. Nah, akhirnya Belanda punya inisiatif gimana kalau Pulau Rune ini ngomong ke Inggris tukar dengan New Amsterdam. Waktu itu Belanda udah memiliki New Amsterdam di Amerika. Nah, jadi akhirnya terjadi pertukaran pada abad 15 yang tertuang dalam Treaty of Breda. Agreement itu terjadi di Breda, Belanda, makanya judulnya Treaty of Breda. Pulau yang kecil ini lebih bernilai daripada Manhattan yang gede, New Amsterdam. Nah, jadi itu juga itu sejarah yang sebetulnya pada waktu itu majornya New York sampai bilang, waduh berarti lahirnya New York itu adalah tahun 1525 sesuai pertukaran ini. Tadinya kan namanya New Amsterdam. Yeah. Karena setelah itu dimiliki Inggris jadi berubah menjadi New York. Karena Pak Wiante ini merupakan puncak karyanya dan ingin menceritakan sejarah, Pak Wiante membuat seri ini, seri Rune Manhattan. Ini saya tunjukin salah satunya adalah ini.
Ini juga dalam Run Manhattan. Tapi Borobudur, Tante. Nah, sebetulnya kan begini, jadi perdagangan global itu sebetulnya tidak dimulai abad 15 saja. Itu sudah dari mungkin sebelum Masehi ya itu ya. Tapi yang mulai terkenal itu adalah pada waktu abad ke-6. Kemudian pedagang-pedagang itu mendirikan kerajaan Sriwijaya, kemudian berpindah ke Jawa. Kan dalam perjalanan dari Sumatera, Sriwijaya menuju Pulau Banda itu kan melewati Jawa dan melewati Bali, kemudian akhirnya sampai dah ke timur gitu kan. Nah, pada waktu perjalanan itu kan mereka mendirikan kerajaan dan kemudian membuat Candi Borobudur di Jawa. Nah, di situ memang ditunjukkan di reliefnya Borobudur itu bahwa ada perdagangan rempah-rempah. Ya, itu berarti satu jalur ya, Tante? Ya, makanya namanya jalur sutra itu. Global trading itu sudah dijalankan oleh Indonesia bukan di zaman modern aja pada waktu itu. Ini sama kayak karya ini berarti ya, Tante? Ya, jadi salah satu kapal Sriwijaya yang menuju Pulau Run untuk mencari rempah-rempah. Ini yang di relief itu ada di reliefnya Borobudur dan ada prasasti dan ceritanya. Inspirasinya adalah sejarah, tapi teknik penyampaiannya bisa realis, bisa abstrak seperti ini, kemudian itu juga realis, kemudian di sebelah sana ada abstrak. Di sana apa itu, Tante? Nah, itu di sana, jadi setelah itu Pak Wianto membandingkan ikon-ikon yang ada di Pulau Run dan di Manhattan. Nah, sekarang kita mulai Runnya dulu ya. Boleh. Jadi Pulau Run itu ikonnya macam-macam ya. Ke New York nanti kita lihat di bangunan-bangunan tinggi. Kalau Run dan Kepulauan Spicy itu alamnya yang luar biasa. Ini gambarin ombak, ini menggambarkan ombak. Jadi ada musim di mana ombaknya tuh sampai setinggi tsunami itu. Jadi pada waktu bulan mati, makanya judulnya Crescent Wave itu. Oke, makanya ini kelihatan backgroundnya yang gelap. Gelap, tapi ombaknya tinggi-tinggi sekali. Karena nggak ada bulan nih, Tante. Sama dengan kalau ke New York naik pesawat 24 jam, ke sana juga naik kapal 24 jam. Makanya lihat ombaknya seperti gimana kayak itu perasaan di Mas gitu? Ya udahlah, pokoknya biar pernah mengalami gitu. Itu berarti serem tapi, Tante? Oh, serem sekali, 8 jam di laut. Udah itu kapalnya kapal pelni lagi. Itu berarti itu, ngapain, Tante? Boleh cerita dikit nggak? Sedikit konteks. Aku pingin penasaran maksudnya. Tante ini naik. Ya memang di sana ikonnya ini yang serem ya. Kemudian ada storm wave ya, ada lukisannya Om namanya storm wave. Wah, itu lebih serem lagi karena Tante kan namanya di Pelni itu kan enggak ada. Maksudnya kamarnya sederhana. Pelayaran Nasional Indonesia, jadi kapal-kapal barang itu loh yang bukan kayak apa namanya, kayak cruise itu kan ya kayak hotel, ini enggak gitu. Ini jadi kita duduk di deck gitu kan, minum-minum kopi sama burung. Nah, lihat ombaknya gede sekali. Tapi mereka bilang, oh nggak apa-apa Bu, pokoknya yang penting bisa minum antimo saja. Bener-bener mabok laut. Bener mabok laut gitu, dan nggak bisa tidur. Tapi 8 jam, nah sampai di Banda, kita bisa melihat ternyata memang alamnya indah sekali. Nah, salah satunya ikonnya ini adalah juga ini. Oh, ini ya, Tante? Diambil dari atas, benteng pertama yang dibuat oleh VOC. Ini bentuknya adalah pentagon. Namanya Fort Belgique ini. Ini berarti yang di pulau yang warna... Di Pulau Banda, yang warna biru. Yang biru yang tadi itu kan? Jadi ada 2 benteng, Fort Belgique ini yang terkenal karena bentuknya pentagon, sama Fort Nassau itu lebih simple. Nah, kemudian Pak Wianto kan membandingkan benteng yang ada di Pulau Banda atau Run dengan benteng yang ada di Amerika, karena di sana Belanda juga bikin benteng waktu New Amsterdam. Waduh. Nah, namanya Fort J ini. Tante, aku penasaran sedikit dulu tapi Tante tentang benteng ini ya. Berarti Pak Wianto yang pertama dia datang ke sana emang buat studi tuh dia? Iya, untuk studi itu sebelum melukis ini. Oke. Dan apa yang ditemuin Tante? Saat Tante ke sana tuh apa pengalaman yang... Oh iya, perjalanannya kan memang pokoknya menyeramkan karena ombak segala macam, tapi sampai di sana indahnya luar biasa. Nanti saya lihati alam bawah lautnya indah, makanannya enak sekali. Jadi di alam bawah laut tuh kalau kita cari udang itu nggak dijaring atau dipancing,
cukup bawa lidi ditusukkan sudah dapat udang. Benar surga yang indah dan orang selalu bilang the best place untuk diving itu adalah di Banda. Alam bawah lautnya indah sekali, koralnya, kemudian ikan-ikannya, sampai ada ikan yang bisa menyala, mempunyai fluoresen di dalam air itu jadi bisa menyala gitu. Seneng berapa lama? Biasa makanannya enak sekali. Nggak ada kacang di sana, kenari untuk gado-gado. Wah, mewah. Emang berarti sampai sebenarnya kalau kekayaan alam sampai sekarang masih luar biasa. Dan mungkin memang ada seperti ini tsunami, ada gunung api untuk melindungi surga yang ada di Banda. Nah ini perbandingannya ya Tante? Ini perbandingannya, bentengnya sebetulnya sama. Omnya membuat kabur ya dari atas gitu. Sebetulnya bentuknya juga sama seperti itu, cuma ini bentuknya pentagon. Kalau itu bentuknya heksagon, nah itu benteng yang dibuat di New York. Ini masih zaman Belanda, New Amsterdam. Jadi New Amsterdam membuat benteng juga di sana. Jadi benteng itu sekarang sudah tidak digunakan seperti ini. Kalau ini sekarang hanya untuk dikunjungi sebagai objek wisata. Itu juga sebagai objek wisata dan sekaligus jadi pedestal itu kakinya patung Liberty. Oh, jadi patung Liberty yang sekarang itu ditaruh di atasnya benteng itu. Gila, berarti ada relevansinya sama Indonesia. Tapi Tante, Om Yuante juga bikin karya-karya ini buat nyeritain tentang kita punya contribution terhadap kebudayaan kan. Meskipun kita pernah jengkel dengan VOC, tapi menurut saya dia memberi peninggalan sejarah seperti benteng itu yang ternyata sampai sekarang masih kuat tahan gempa. Dan ini terutama yang Fort Belgique itu bagus sekali atas bukit. Jadi nanti ada lukisan Om, kebetulan juga udah dibawa ke Jakarta. Itu yang menggambarkan Fort Belgique waktu bulan purnama. Itu emang indah ya? Ya indah sekali. Nah, jadi pernah di situ juga diadakan untuk pementasan tari-tarian. Sebetulnya bagus sekali, artistik, magis. Cuma sayangnya kesananya yang jauh sekali. Ngelewatin ini dulu. Tapi kalau dalam lautnya gimana Tante? Laut itu kan ada seremnya, ada indahnya nggak Tante? Oh indah sekali, luar biasa itu ada lukisan alam bawah laut. Boleh, ada Pak Wianto bikin juga? Boleh kita lihat Tante? Waduh keren banget ini Tante. Ini jadi alam bawah laut. Jadi Pak Wianto menggambarkan ada 3 karya seperti ini. Itu sudah dibeli salah satu pejabat yang nggak mau disebut namanya. Satu sudah ke Sentul, itu lebih kayak cacing-cacing di bawah laut, gitu, warna-warni sekali, lebih gede dari ini 3 kali 4 meter. Kemudian ini, nah ini yang ada ikan-ikannya gitu kan. Bagus banget. Nah, jadi alam sana itu memang terkenal. Jadi kalau orang-orang dari luar negeri itu pada ke Banda sampai berbulan-bulan hanya karena mau diving gitu. Cacing-cacing ini sebenarnya Pak Wianto mau gambarin apa sih Tante? Ya itu dah plankton, ganggang laut yang ada di sana. Nah kemudian ada koral itu, tapi koralnya berbentuk lain, lebih ditunjukkan koralnya. Tapi ini lebih ke ikan, ke cacing-cacing, ke ular laut, ke plankton, daun-daun ini. Jadi sebenarnya kalau dibilang di sana tuh kekayaannya bukan cuma rempahnya, tapi di bawah lautnya juga luar biasa ya tadi. Luar biasa. Kemudian juga semua tanaman itu subur sekali. Kita makan jus itu, rasanya lebih enak dari mangga itu. Itu karena mereka punya gunung api yang vulkanik vulkanik berkala 10 tahun menyemburkan laharnya sehingga tanahnya subur sekali. Rempahnya itu apa di sana adanya Tante? Jadi yang paling utama yang sampai diperebutkan sampai terjadi peperangan Belanda dengan Inggris itu adalah pala. Karena pala itu kan paling mahal. Kemudian juga cengkeh, kemudian juga kayu manis, segala macam spicy lah. Ada gambar pala juga atau? Ada gambar mengenai pala, saya tunjukkan ya. Keren-keren semua ini karyanya, waduh. Jadi ini adalah salah satu karya lainnya yang ini karya lainnya tapi masih related dengan alam bawah laut. Tadi alam bawah laut yang berwarna tapi yang 2 dimensi. Nah kalau ini yang 3 dimensi dengan mixed media. Jadi kelihatan
dari pinggir kan memang koralnya itu berlengkuk-lengkuk. Memang di bawah seperti ini. Sebetulnya kan warna-warni, tapi nggak tahu Pak Wianto mungkin kepingin menonjolkan kekuatan dari tekstur alam bawah laut. Jadi dia memang ambil warna hitam putih gitu. Jadi ini rasa lebih dia menekankan ke bentuk. Kalau itu adalah warna dan kekayaan ya, dan kekayaan alam. Dan yang kayaknya tadi tuh view-nya lebih dari atas ke bawah ya, kayak kita di dalam air ya benar-benar. Ya. Kalau ini kita ngerasain nikmatnya. Ya, ayo kita lihat karya yang berikutnya. Ya. Siap, Tante. Nah, jadi ini Tante karyanya ternyata. Biang keladinya adalah buah pala ini. Nah, jadi zaman itu abad ke-12 sampai 15 itu kalau Belanda menjual pala, 1 kilogram pala itu sama dengan 1 kilogram emas. Makanya di sini digambarkannya palanya dengan pakai emas karena Pak Wianto menggambarkan nilai buah pala pada waktu itu adalah senilai harga emas gitu. Nah, jadi Belanda pernah mengalami golden age. Golden age-nya itu adalah pada waktu dia trading atau berdagang pala yang diambil dari Indonesia. Ini merah ini berarti sama kayak merah itu adalah itu maisnya bagian tengahnya. Tapi kan ada pulau yang memproduksi hanya kulitnya saja yang kuning karena dua-duanya mempunyai ini, tapi memang yang lebih strong yang merah. Jadi yang tadi itu makanya dia digambarin merah itu karena maisnya, yang kuning itu represent emasnya. Ini seperti simbol, jadi ini karyanya tekniknya surrealis. Jadi ini simbol dari benteng tadi, kemudian pala-palanya berterbangan gitu. Jadi banyak teknik ya Tante? Segala macam teknik, abstrak, surrealis, mix media, terutama yang untuk New York nanti banyak yang mix medianya. Nah, kemudian ini lambangnya VOC yang waktu itu menguasai kepulauan rempah-rempah itu selama ya hampir 350 tahun. Kan. Ini yang bikin kaya Belanda ya? Ya, ini makanya lambangnya di lambangan emas, ini lambangnya pasir-pasir yang di Kepulauan Banda, Kepulauan Run. Nah, ini backgroundnya gelap, maksudnya Om juga ini sejarah gelapnya waktu itu, tapi yang menyebabkan VOC bersinar seperti emas gitu. Oh, jadi kita berumur kegelapan, mereka jadi beremas tuh. Emas ya. Om Wianto tuh semua rata-rata konseptual ya Tante? Iya, jadi mengangkat sejarah. Setiap karya ada artinya. Makanya ini karyanya hanya cuma satu-satu, khusus seri Run Manhattan. Cuma tekniknya macam-macam, ada abstrak, ada surrealis, kemudian juga ada dot yang misalnya seperti ini diberi titik-titik, di bawah nanti bisa kita lihat. Dan di bawah sekalian lihat karya-karya yang Manhattan. Masih ada lagi berarti ya Tante? Masih banyak. Oke, ayo kita lihat dulu karya-karya yang lainnya. Nah, kalau ini pulau, jadi di sana itu memang alamnya natural sekali, Run dan Banda, jadi hanya pulau begitu saja. Nah, kalau New York atau Manhattan, semua serba geometris. Nah, jadi teknik geometrisnya Pak Wianto masuk di karya-karya New York. Jadi emang rasa Run yang lebih organik natural. Kalau di New York tuh yang blok-blok bisa terlihat jelas ya di dua karya ini ya Tante? Jadi semua serba geometris, artifisial ya. Tapi ada juga keindahannya gitu. Jadi keindahan dari hasil tangan manusia. Kalau itu hasil tangan alam gitu. Pak Wianto tuh buat karya ini kan aku dari tadi ngeliat ini mix media, ada yang pakai lukisan, ada yang lebih realis, macam-macam. Tapi apakah rata-rata di flat atau ada instalasi-instalasi juga Tante? Oh ya, ada instalasi-instalasi itu juga dibandingkan misalnya instalasi atau mix medianya yang New York lebih banyakan teratur geometris ya, meskipun nanti saya tunjukkan seperti city destruction itu kan seperti kacau tapi tetap geometrik. Nah, yang Pulau Run selalu karyanya itu lebih natural. Mungkin kita bisa lihat yang karya-karya mix medianya. Boleh Tante. Aduh. Jadi ini karya-karyanya ya Tante? Jadi
Tadi kan kita ngomongkan bahwa karyanya sebagian instalasi, salah satunya adalah ini mengenai judulnya adalah Treasure Island. Ya, jadi Pulau Harta Karun, karena kita anggap Pulau Banda harta karunnya Indonesia. Nah, jadi Pak Wianto membuat ini berupa instalasi dan karya ini pernah dipamerkan di Biennale Singapura, di Singapore Art Museum. Ya. Nah, jadi ini yang berupa instalasi dan mix media. Nah, kemudian untuk ikonnya Manhattan adalah ini. Ya. Jadi ini mix media juga dengan teknik dengan benang, kemudian cat dan akrilik. Ini kalau instalasi itu kayak gini tuh ada meaningnya nggak, Tante? Treasure Island, jadi kepulauan yang memiliki harta karun, tapi harta karunnya diwujudkan dalam cermin-cermin kaca ya? Ya kaca. Jadi kulit dengan cermin gitu kan. Karena bentuk kulitnya ini kan sudah seperti pulau, seperti island gitu kan. Dan kita bisa melihat reflection muka aku di dalamnya ya. Itu dah makanya Singapore Art Museum waktu itu tertarik sekali dengan ini dan dipamerkan di Singapura. Kalau ini Tante? Ini Manhattan. Ya, jadi memang dilukis dulu, kemudian benang-benangnya disulam. Maksudnya Pak Wianto ini juga ada artinya. Ini ada benang sejarah antara Manhattan dengan Rune. Jadi Pulau Rune-nya juga seperti ini dengan benang-benang putih. Jadi dia membuat satu warna yang sama ya antara dua pulau ini yang tertukarkan gitu. Nah, kemudian itu juga lagi ikonnya Pulau Rune dan Banda itu adalah gunung api. Dan aktif vulkannya itu luar biasa, tetapi tidak pernah mencelakakan penduduk di sana. Dia malah justru mengirim abu yang ini, yang menyuburkan tanah-tanah di sana. Itu makanya warnanya juga. Koral alam bawah lautnya juga subur sekali karena koral, kemudian tanaman-tanaman bawah laut itu dapat ini kan abu dari gunung berapi, vulkanik gitu ya. Ini di sana Pak Wianto juga menggambarkan ikon-ikonnya. Ini salah satunya adalah bangunan yang sesudah patung Liberty, mereka juga memesan dari Perancis satu bangunan Arc de Triomphe ya untuk menggambarkan pada waktu itu setelah terjadi perang sipil di Amerika, kemudian ada perdamaian gitu. Beda banget ya Tante, antara kalau ngomongin kita punya kekayaan tuh lebih organik, lebih alam. Kalau mereka lebih man-made ya. Dan jadi makanya karya-karya Pak Wianto untuk yang New York tuh agak terbatas. Untungnya Pak Wianto itu kan memang ada periodenya yang seri yang quadrangle gitu kan. Jadi semua yang serba quadrangle, serba kubisme itu masuk ke sini. Nah, contohnya seperti itu juga City Light itu hanya berupa garis-garis. Jadi ini bayangannya di New York tuh lampu warna-warni di daerah Times Square ya. Daerah Broadway gitu. Jadi segala macam warna, ini judulnya City Light ini. Jadi emang benar-benar ini yang digambarin tuh sebenarnya garis-garis city light-nya itu ya Tante? Ya. Jadi abstrak minimalis ini. Ini nih salah satu instalasi juga ya? Ya. Sekarang kita banyak ngomong mengenai Manhattan. Salah satunya ini karya Mixpedia. Sebetulnya ini karya ini dibuat sebelum 9/11 ya. Pak Wianto itu membayangkan segitu banyaknya gedung tinggi sekali. Gimana dia itu memang seniman itu selalu berimajinasi kalau terjadi kehancuran seperti apa. Jadi dia mereka-reka sendiri kalau hancur itu seperti ini. Tapi meskipun hancur tetap ada garis-garis keindahannya gitu kan. Jadi emang agak visionary juga ya Pak Wianto itu maksudnya cara pandangnya. Iya gitu dah makanya. Tapi tetap ini kan lainnya bagus. Ada kaca-kaca jatuh, kemudian ada kawat-kawat seperti itu. Jadi judulnya juga memang City of Destruction. Jadi emang benar-benar menggunakan banyak media ya? New York, menggambarkan New York. Jadi semua karya-karya New York selalu geometrik karena memang di sana alamnya kan sudah hilang. Alamnya itu udah ditutup dengan gedung-gedung pencakar langit gitu. Ini rasa chaosnya kerasa Tante ya. Tapi di satu sisi keindahan yang Tante bilang masih ada keindahan ini
dari garis-garis gedungnya yang memanjang kuning, merah. Kok Pak Wianto tuh kalau bikin karya kayak gini tuh gimana sih bikin itu? Bisa cerita dikit nggak secara personal gitu? Kalau misalnya mendatangi Banda, dia langsung tinggal berapa hari dan merasakan atmosfernya seperti apa, feelingnya gimana. Di sana feelingnya semua serba natural. Kemudian kalau di New York, feelingnya kan semua artificial. Tapi meskipun artificial, ada juga keindahannya ya. Mata seniman kan selalu melihat, oh sisi indahnya apa, mungkin ini garis merah, kuning, biru itu merupakan highlight untuk keindahan. Seperti tadi, city light itu kan hanya garis-garis, tapi warna-warni artinya warna itu ada di kota-kota yang memang sudah penuh dengan bangunan gitu. Waduh. Ya. Nah, jadi Pak Wianto juga menggambar di sana. Jadi semua serba geometrik, rectangle, triangle gitu. Yang ini ya, ini juga berarti Jadi gambarin termasuk New York diambil dari atas ya. Jadi mungkin atap-atapnya atau gedungnya, bentuk gedung kan kadang-kadang ya bentuk U, ada bentuk L, kemudian ada hanya garis gitu. Tapi karena New York itu geometrik, tapi tetap juga ada keindahan. Karena di sana kan ada banyak juga gedung. Jadi ini contoh salah satu area yang gedungnya diambil dari atas. Nah, seperti kayak Empire State Building. Jadi Pak Wianto melukis ikon-ikonnya kota New York seperti Empire State Building itu kan karena itu gedung tertinggi pertama yang jadi ikonnya Amerika, New York gitu kan. Nah, kemudian ada lukis apa lagi highlight buat Fifth Avenue. Fifth Avenue itu kan daerah elit untuk fashion designer, untuk high class lah. Suasana itu memang meriah sekali. Nah, jadi di sana juga digambarkan kelasnya memang luar biasa. Bagus. Elegan ya Tante? Nah, elegan di situ. Iya. Berarti itu salah satu beberapa highlight di New York ya Tante? Jadi highlight di New York itu Empire State Building, kemudian tadi Washington Triumph, kemudian Patung Liberty. Itu disandingkan dengan gunung api. Jadi ikonnya Banda tadi gunung api, tapi kalau ikonnya Manhattan adalah Liberty-nya. Patung Liberty dan juga building-buildingnya. Biasanya pemilihannya tuh gimana Tante? Objek-objek pemilihannya Pak Wianto tuh apa yang jadi consider? Objeknya seperti kalau Manhattan tuh kan yang untuk standarnya saja kan pulau tadi, pulau Manhattan. Nah, kemudian yang merupakan ikon di sana itu seperti Washington Square itu, Ryan itu karena ada nilai sejarahnya. Kemudian Fifth Avenue itu terkenal sekali kan, daerah yang sering dikunjungi, dekat dengan Central Park. Nah, kemudian juga Empire State Building karena itu merupakan bangunan tertinggi yang pertama di Amerika. Lebih ke sejarah ya berarti ya Tante? Lebih ke sejarah dan lebih menunjukkan bahwa khusus untuk Manhattan ini lebih geometrik gitu. Jadi Pak Wianto menekankan karena tadi membandingkan kan sama kan hanya bentengnya saja. Iya. Tapi rasa lainnya itu totalitas different. Rasa lainnya kontras lain banget, ini geometrik banget. Rune itu natural banget gitu. Waduh, thank you so much Tante. By the way teman-teman, kalau lo pikir udah selesai di sini, ini adalah pembukaan. Lo udah bisa ngelihat karya-karya yang luar biasa. Gue bakal ngobrol langsung sama Bu Intan. Kita bakal ngobrolin juga, kita bakal ngajak kurator, kita bakal ngajak owner-owner museum dan orang-orang penting yang lo bakal ngelihat keindahan Pak Wianto, di mana Pak Wianto adalah seorang yang cinta dengan dokumentasi. Jadi ini salah satu kontribusi kita untuk mendokumentasi gerakan beliau yang gue rasa adalah seorang maestro modern artnya Bali. Thank you so much Tante, terima kasih banyak. By the way jangan lupa like, subscribe, dan juga lihat video berikutnya. Cheers. Bareng gue Bill Mukhdor, ayo terus kita ledakin seni Indonesia. Tante, Terima kasih. thank you ya.